Jadi kita lakukan ram cek untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa mobilitas yang akan dilakukan mudik itu dijamin aman dan nyaman tentunya dan nyaman ya. dalam perjalanan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung TV. Ya, seperti biasa Tribuners, Mutiara ini nggak sendirian karena selalu ditemani dengan narasumber hebat yang akan memberikan informasi terkait dengan isu-isu yang hangat gitu kan saat ini. Dan kali ini karena kita ini sudah berada di bulan Ramadan, tepatnya Ramadan 1444 Hijriah, dan 3 minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang nih, kita akan disibukkan dengan berita-berita mudik ya. Jadi kali ini kita akan membahas seputar transportasi mudik yang akan digunakan oleh para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya. Dan narasumber yang sudah hadir di podcast Tribun Lampung TV yaitu Kepala BPTD Wilayah 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung, Bang Bahar Latif. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya Bang hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Oke, ini dari kantor langsung ke studio Tribun Lampung ini Bang? Iya betul, tadi kita ada rapat di kantor langsung ke sini lagi. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih nih Bang Bahar udah menyediakan waktunya ya di tengah kesibukannya saat ini. Nah, kan kali ini tema dari podcast Tribun Lampung TV itu akan mengangkat tema mudik nyaman dan aman gitu. Nah, terkait dengan berita-berita terbaru kali ini nih, sudah ada info mengenai mudik 2023. Nah, menjelang mudik sendiri Bang, sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan Bang? Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun sudah mengundang kami di podcast tersebut, dan saya ucapkan pada para pemirsa mungkin selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita. Amin, amin. Yang pertama mungkin untuk kesiapan angkutan lebaran di Kementerian Perhubungan, baik yang ada di BPTD Wilayah 6 dan BPTD wilayah lainnya, yaitu kita sudah melakukan pertama rapat-rapat koordinasi Mbak. Jadi kita rapat koordinasi di berbagai sektoral terkait angkutan lebaran ini. Rapat-rapat ini kami undang dengan beberapa stakeholder, yaitu dari Disub Provinsi, Kabupaten Kota, Kepolisian, TNI dan lain-lainnya yang terkait dengan stakeholder tersebut. Nanti yang ada di lapangan kita sama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian untuk angkutan lebaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk BPTD Wilayah 6 dan BPTD wilayah lainnya, kita melakukan beberapa kegiatan ramcek, baik untuk ramcek kapal penyeberangan yang ada di Pelabuhan Bakauheni dan Merak, maupun ramcek angkutan penumpang umum yang ada di terminal-terminal. Jadi kita lakukan ramcek tersebut untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa mobilitas yang akan dilakukan mudik itu dijamin aman dan nyaman tentunya dan nyaman ya. dalam perjalanan tentunya. Jadi ada beberapa item-item yang kita lakukan di ramcek tersebut, yaitu untuk kapal penyeberangan itu dokumen-dokumen yang ada di kapal itu harus berlaku pada saat itu, dan jikalau memang ada yang masa berlakunya sudah habis di luar atau tidak berlaku lagi, itu kita arahkan untuk dilengkapi. Itu yang pertama. Terus masalah teknis, kita juga melakukan kesiapan atau pemeriksaan kapal, baik dari segi alat keselamatan, terus dari segi mesin, elektrikal, kemudi dan lain-lain. Itu kita lakukan ramcek tersebut. Jikalau kita kenali di lapangan salah satu item yang tidak termasuk di aturan yang kami suguhkan itu untuk ramcek, itu kita sampaikan kepada operator bahwa untuk kegiatan ini atau temuan-temuan di lapangan itu harus ditindaklanjuti segera ya. Kalau sudah ditindaklanjuti, itu baru kita memberikan pengesahan untuk izin berlayar antara Merak dan Bakauheni. Seperti itu. Terus itu ramcek
Dan ketiga, kita lakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian, tentunya di pelabuhan, baik di Bakauheni maupun di Merak, maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita BPTD Wilayah 6 Bengkulu dan Lampung bersama stakeholder lainnya itu melakukan pengawasan dan pengendalian di pelabuhan. Begitupun juga di terminal, kita juga melakukan pengawasan dan pengendalian dengan sinergitas yang kita bangun bersama, baik dari Disub Provinsi, kota, kabupaten maupun dari kepolisian dan lain-lain. Seperti itu. Jadi bekerja sama dengan berbagai stakeholder tadi. Betul. Ya, untuk membuat para pemudik ini merasa nyaman, aman, dan keselamatannya terjamin. Betul sekali. Nah, ini kan ada info terbaru nih Bang Bahar. Katanya kan tahun 2023 ini Pelabuhan Panjang ini melayani jasa penyeberangan untuk pemudik melalui Pelabuhan Ciwandan nih Bang, ataupun sebaliknya. Nah, sejauh ini seperti apa persiapan dari Pelabuhan Panjang sendiri dan juga Pelabuhan Ciwandan untuk menghadapi pemudik di tahun 2023? Baik, jadi untuk tahun ini untuk Pelabuhan Ciwandan Panjang dan Ciwandan Bakauheni, khususnya di gate 4 dan 5 itu ditetapkan sebagai angkutan untuk Lebaran. Kemarin itu kan cuma sebagai alternatif jikalau di Merak itu terjadi signifikan penumpukan kemacetan, baru dialihkan ke Ciwandan. Nah, untuk tahun ini Ciwandan itu ditetapkan sebagai pelabuhan untuk angkutan Lebaran juga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya formulasi seperti ini, penetapan Pelabuhan Ciwandan, Panjang dan Bakauheni nantinya ke depan itu bisa mengurai kemacetan yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Seperti itu. Harapannya seperti itu, makanya diberlakukan Pelabuhan Ciwandan ini dioperasikanlah untuk mengangkut para pemudik. Nah, kalau boleh tahu pemudik yang seperti apa, yang misalkan mengendarai mobil sajakah atau motor sajakah atau pejalan kaki, atau semuanya bisa melalui Pelabuhan Ciwandan sampai ke Pelabuhan Panjang nih Bang? Baik. Jadi untuk pengoperasian Pelabuhan Ciwandan itu difokuskan untuk angkutan logistik, logistik dan roda 2. Jadi nanti di Ciwandan itu mengangkut angkutan logistik dan roda 2 tersebut melayani ke Panjang dan Bakauheni. Tentunya ini sangat membantu untuk Pelabuhan Merak mengurai kemacetan tentunya ke depan. Jadi adanya operasi Pelabuhan Panjang ini memberikan andil yang cukup baik untuk minimalisir kemacetan yang ada di Pelabuhan Merak. Oke, tapi kan berdasarkan informasi yang diterima sejauh ini ya Bang, katanya kan dari Pelabuhan Ciwandan, Banten ini menuju ke Pelabuhan Panjang ini memakan waktu yang lebih lama katanya daripada dari Merak menuju ke Bakauheni. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Bang, kenapa secara waktu lebih lama? Dan juga ternyata ini menimbulkan beberapa komentar daripada calon pemudik yang akan mudik nih kan, apalagi terutama untuk kendaraan roda 2. Nah, itu bisa dijelaskan Bang? Ya. Jadi memang jarak antara Pelabuhan Ciwandan ke Panjang dengan Merak Bakauheni itu memang milnya berbeda. Jadi dari mil jarak itu memang lebih jauh dari Ciwandan ke Panjang. Jadi membutuhkan waktu yang memang agak lebih lama lagi. Ya, seperti itu. Tapi ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Merak. Dan ini tentunya berlaku cuma di angkutan Lebaran, di angkutan Nataru, ya mungkin diharapkan masyarakat bisa memahami, ya khususnya untuk angkutan logistik dan angkutan roda 2, bahwa di Merak juga kalau difungsikan secara menyeluruh itu bisa menimbulkan delay tim yang sangat panjang gitu. Tentu juga akan merugikan masyarakat, terutama logistik dan roda 2 tersebut. Nah, tadi dijelaskan kan memang hanya roda 2 ya yang melalui Pelabuhan Ciwandan sampai ke Pelabuhan Panjang. Itu alasannya kenapa itu Bang? Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa kendaraan roda 2 ini juga
memiliki space yang ada di kapal penyeberangan tentunya. Jadi untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Merak, makanya untuk roda 2 dengan angkutan barang logistik itu difokuskan di Ciwandan untuk ke Panjang. Jadi nanti di Merak bisa agak lebih leluasa pergerakan mobilisasi di sana. Oke, nah nih Bang, kalau misalkan tadi kan sudah sempat disinggung nih ya sama Bang Bahar terkait dengan bahwasannya pelabuhan Ciwandan ini memang kalau di mudik tahun lalu di 2022 itu dijadikan sebagai alternatif untuk pelabuhan bagi para pemudik di 2022 lalu. Nah, evaluasi apa Bang yang sudah didapatkan dari mudik tahun lalu nih Bang? Yang kedepannya akan contohnya di tahun 2023 ini mungkin akan lebih diperbaiki lagi itu Bang. Ya, jadi itu salah satunya kemarin yang diberlakukan sebagai alternatif aja untuk pelabuhan Panjang Ciwandan. Secara evaluasi kita tetapkan sekarang udah menjadi angkutan pelabuhan yang tetap gitu, yang melayani angkutan lebaran untuk Panjang ke Ciwandan Panjang dan Ciwandan Bakauheni. Jadi itu salah satu solusi yang kita lihat adanya permasalahan kemarin. Akhirnya pada tahun ini kita tetapkan sebagai pelabuhan Panjang ini dan Ciwandan itu merupakan pelabuhan tetap untuk melayani angkutan lebaran. Seperti itu. Dan ada beberapa mungkin lainnya menjadi masukan buat kami. Terkait dengan pemanfaatan rest area baik di Merak dan Bakauheni itu juga yang menjadi perhatian. Nah Bang, ini kan katanya ya berdasarkan informasi kalau pemudik di tahun 2023 ini bakal lebih melonjak katanya dibandingkan tahun lalu tahun 2022. Nah untuk kapal sendiri yang akan dioperasionalkan nih untuk di Pelabuhan Panjang dan di Pelabuhan Bakauheni kalau boleh tahu berapa Bang masing-masing total kapalnya? Ya. Untuk unit kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak, Bakauheni dan sebaliknya itu sekitar ada 71 kapal yang beroperasi. Dan itu kapal-kapal tersebut itu sudah kita lakukan ram check tadi sudah disampaikan pemeriksaan baik dari keselamatan, teknisnya. Ini dilakukan untuk supaya penyeberangan ini layak untuk beroperasi di jalur lintas Merak dan Bakauheni. Jadi ada 71 unit kapal dan ada 7 dermaga di Merak dan Bakauheni. Ketujuhnya ini ada 1 dermaga eksekutif untuk melayani kapal-kapal eksekutif. Nah kalau untuk di Pelabuhan Panjang sendiri kapal yang akan dioperasionalkan berapa jumlahnya Bang? Ini kalau untuk di Panjang itu ada 3 kapal nanti dioperasikan di Pelabuhan Panjang. Ini adalah merupakan kapal-kapal dari Pelindo. Nah untuk tahun ini nih Bang, untuk di mudik tahun 2023 ini, apakah ada strategi khusus untuk menangani atau mengantisipasi lonjakan dari arus pemudik nih Bang? Selain dari pemberlakuan Pelabuhan Panjang dan Ciwandan, apakah ada strategi khusus lainnya Bang yang dilakukan? Ya, kemarin sudah ditetapkan juga hari libur bersama kita undur 2 hari ke belakang. Itu tujuannya untuk mengurai kemacetan. Jadi kemarin ditetapkan itu 2 hari ke belakang itu tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pada tanggal yang sama, bahwa masyarakat melakukan mudik di tanggal pas hari libur itu atau cuti bersama itu. Jadi ini sangat mempengaruhi nanti pergerakan dari para pemudik ya? Iya, orang-orang yang melaksanakan mudik baik di darat maupun di laut, udara dan kereta api. Nah tadi kan di awal sempat disinggung masalah ram cek nih Bang. Ternyata kan katanya berdasarkan informasi yang diterima pada awal Maret lalu pihak BPTD Wilayah 6 Provinsi Bengkulu Lampung ini sudah melakukan ram cek ya Bang. Nah sejauh dari proses tersebut bagaimana Bang hasilnya? Apakah semua kapal yang dicek ini sudah layak untuk operasi atau ada kapal yang memang tidak layak seperti itu Bang? Ya. Jadi pada hasil ram cek yang kami laksanakan kemarin khusus untuk pelabuhan penyeberangan, memang ada beberapa kapal yang kami temukan permasalahan di lapangan, dan itu sudah kita tindak lanjuti ke masing-masing operator bahwa temuan-temuan di lapangan itu harus segera diselesaikan dan harus segera diperbaiki. Jikalau memang ini tidak bisa dilakukan perbaikan atau penyelesaian, itu tidak akan kita masukkan di jalur
lintas untuk angkutan lebaran. Jadi itu persyaratan yang kami tegaskan kepada operator bahwa untuk angkutan lebaran harus laik kapal. Artinya laik dari administrasi, dari teknis sesuai dengan ramcek yang kita lakukan. Seperti itu. Dan ini tujuannya untuk memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jasa masyarakat kita yang menyeberangi antara Merak dan Bakauheni. Oke. Nah, kalau rem cek sendiri kan tadi sudah dilakukan awal Maret. Nah, kalau nanti untuk menjelang arus mudik nih, itu kira-kira akan dilakukan kapan lagi, Bang, kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya kita hampir tiap keberangkatan itu kita melakukan rem cek. Ya, baik untuk penyeberangan maupun untuk angkutan-angkutan bus, akap, AKDP dan lain-lain. Jadi kita senantiasa melakukan kegiatan tersebut bersama-sama, dan untuk kegiatan ramcek di angkutan lebaran ini kita bersinergi dengan beberapa teman-teman dari KSOP, ya, terus dari kepolisian, dari ASDP dan lain-lain. Jadi memang kita melakukan antisipasi adanya permasalahan-permasalahan angkutan mudik lebaran yang melewati jalur lintas Merak dan Bakauheni maupun di terminal-terminal. Ya, berdasarkan prediksi arus mudik ini diperkirakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini bakal padatnya nih kalau untuk di Lampung sendiri nih, Bang? Ya, jadi seperti kebiasaan tahun-tahun kemarin, arus mudik itu yang paling signifikan itu pada H-2 dan plus H-2 mulai dan itu merupakan puncak daripada kegiatan arus mudik. Dan itu kita memang melakukan pemantauan dan antisipasi adanya lonjakan-lonjakan yang ada di baik di pelabuhan penyeberangan maupun di terminal. Oke. Nah, nanti ketika ada arus mudik ini terus terjadi lonjakan, apakah angkutan barang ini akan terus beroperasional atau mungkin ada penundaan, Bang? Ya. Untuk angkutan barang itu nanti ada penundaan di beberapa hari sebelum menjelang Idul Fitri. Itu nanti ditetapkan tanggalnya bahwa kendaraan 10 roda ke atas atau 14 kg itu tidak boleh diberlakukan di jalan raya. Jadi ini tujuannya untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di pelabuhan maupun di jalan lintas Sumatera Lampung ini. Seperti itu. Oke, nah Bang, kalau misalkan untuk kendala setiap tahunnya nih Bang, kendala setiap tahunnya kalau misalkan berbicara soal mudik itu sebenarnya apa sih Bang, selain dari lonjakan penumpang tadi yang kadang tidak dapat diprediksi nih ya, tiba-tiba melonjaknya wah luar biasa sekali, akhirnya padat nih, apalagi masalah-masalah atau kendala yang biasanya dihadapi saat musim mudik tiba ini Bang? Jadi kendala yang sering kita alami yaitu adanya kemacetan itu Mbak. Oke. Nah itulah kita membuat kebijakan-kebijakan baru dan kebijakan khusus mengurai kemacetan ini. Salah satunya itu tadi berlakukan pelabuhan Panjang ke Ciwandan dan Panjang ke Bakauheni, dan beberapa pemerintah juga sudah melakukan kebijakan terkait untuk minimalisir kemacetan ini dengan adanya cuti bersama 2 hari yang dimajukan itu. Jadi itu sangat membantu. Iya betul. Ya. Karena tidak terjadi penumpukan pada saat tanggal yang sama. Iya betul sekali. Ya. Karena tahun lalu kebetulannya saudara banyak yang mudik ke Lampung, itu merasakan sekali biasanya katanya kalau naik kapal itu cepat paling 2 jam atau 3 jam, ini bisa sampai 10 jam pernah. Betul. Kemarin itu luar biasa memang. Mungkin karena setelah Covid, bisa dikatakan seperti itu ya, setelah Covid, jadi kan Covid ini tidak boleh kemana-mana kan, akhirnya setelah Covid masa mudik ini luar biasa sekali antusiasnya ya. Nah kalau untuk waktu 2 tahun kebelakang nih, mengulik pas masa Covid sendiri itu sangat bisa dikatakan apa ya, sangat sepi ya, seperti itu ya Bang ya? Betul. Jadi pada saat Covid kemarin kan itu terkendala di adanya pemberlakuan perjalanan dengan aturan-aturan yang ketat. Betul sekali. Untuk tahun ini aturan-aturan itu tidak ada lagi. Iya. Jadi untuk cek untuk antigen sudah nggak ada lagi. Tapi diharapkan para masyarakat tetap mengikuti aturan-aturan, yaitu mungkin pakai masker, seperti itu.
Karena COVID tahun ini artinya kan belum selesai, masih ada. Belum benar-benar hilang Ya, betul. gitu Jadi ya, kita Bang. harus waspadai. Nah, Bang, mungkin bisa dibagikan tips and trick nih untuk para pemudik yang akan mudik di tahun 2023 ini, baik itu kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Tips and tricknya dari Bang Bahar dan juga selaku Kepala BPTD nih, Bang. Apa, Bang? Ya, terima kasih Mbak. Jadi trik yang untuk para pengemudi diharapkan yang pertama yaitu menjaga stamina ya. Stamina tentunya yang akan melakukan mudik. Terus yang kedua menjaga kesiapan kendaraan. Ya, apa-apa yang perlu disiapkan, apa-apa yang perlu dilakukan perbaikan itu menjadi perhatian untuk penggantian, sehingga nanti pada saat di jalan raya tidak ada permasalahan mogok atau apa gitu. Terus yang ketiga, bagi para pemudik pada saat menjalankan angkutan baik roda 4 dan roda 2 itu diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan berlalu lintas di jalan raya. Ya, itu. Terus yang keempat, jikalau memang pengemudi sudah capek, mungkin ngantuk, istirahat di tempat yang sudah disediakan. Dan itu maksimal 4 jam perjalanan itu memang para driver ini harus istirahat ya sejenak untuk mengembalikan stamina lagi. Nah, ini kami juga sampaikan bahwa ke depan untuk jembatan timbang kita ada 4 wilayah kerja jembatan timbang kita di BPTD Wilayah Enang itu nanti kita buka sebagai rest area, Mbak. Oke. Iya, jadi dipersilakan para pengemudi atau pengguna angkutan penumpang untuk melakukan istirahat di rest area di jembatan timbang. Itu akan kami sediakan. Ya, karena memang rest area atau tempat para istirahat ini penting sekali ya untuk para pemudik, apalagi kan mereka ini mudik di saat puasa. Seperti itu ya, Bang ya, karena banyak sekali resiko kalau dalam berbicara tentang perjalanan yang jauh ya. Nah, Bang, harapannya di mudik tahun 2023 ini apa, Bang? Harapan untuk mudik di tahun 2023 ini tentunya kita menginginkan pelaksanaan mudik ini berjalan lancar, aman, jauh dari kendala dan permasalahan. Dan tentunya untuk harapan itu perlu kita ada sinergitas, kolaborasi antar stakeholder yang terkait. Ya, kita tidak bisa sendiri-sendiri ya, untuk betul melaksanakan sekali. tugas ini. Jadi memang harus bersama-sama ya. Bersama-sama baik dari Disub Kabupaten Kota, kepolisian, ASDP, ya, Basarnas dan semua kita hadir bersama untuk melayani masyarakat. Oke. Nah, kalau untuk mudik tahun ini ada tema khusus nggak sih, Bang, yang diajukan oleh BPTD gitu? Kayak biasa kan tiap tahun punya tema-temanya gitu mudik. Jadi kita kita mengacu ke pusat aja, jadi mengacu pada pusat. aman dan nyaman untuk pelaksanaan mudik tahun 2023. Oke, ya doanya ya semoga para pemudik ini bisa menuruti peraturan yang mentaati peraturan yang berlaku. Jadi mudik ini bisa aman dan nyaman ya, Bang. Nah, terus juga kan katanya kalau misalkan mau mudik dari jauh-jauh hari ini beli tiketnya katanya seperti itu juga ya, Bang. Kata tadi juga udah dikasih tips and triknya di mana Tribuners kalau misalkan mau mudik harus jaga staminanya. Kalau misalkan dalam perjalanan kalau sudah merasa ngantuk mampir istirahat ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Oke. Wah, luar biasa sekali Tribuners obrolan bersama dengan Bang Bahar Latif selaku Kepala BPTD 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung terkait dengan mudik tentunya ya, yang informasinya sangat penting sekali nih Bang untuk disampaikan kepada Tribuners di rumah. Dan mungkin ada saran lagi Bang untuk Tribuners yang ingin melakukan mudik? Jadi kami sebagai saran untuk media Tribun sangat membantu kami dalam melaksanakan angkutan lebaran ini, karena informasi yang seperti ini dibutuhkan masyarakat. Jauh-jauh sebelumnya kita melakukan sosialisasi informasi terkait untuk penyelenggaraan angkutan lebaran ini. Nah, itulah pihak-pihak media kami sangat memberikan support dalam membantu kami sehingga informasi untuk seputar angkutan lebaran ini bisa secara cepat
sampai ke masyarakat. Iya, betul Seperti sekali. itu. Baik. Terima kasih banyak nih Bang Bahar Terima kasih, atas Mbak. informasinya luar biasa, juga sudah memberikan saran terbaiknya untuk para Tribuners di rumah yang akan melaksanakan mudik ya di tahun 2023 ini. Dan harapannya semua pihak dapat bersinergi tadi ya kata Bang Bahar, supaya mudik kali ini tuh dapat berjalan nyaman, aman dan juga lancar tanpa terkendala apapun. Nah Bang Bahar, terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya, Mbak. sudah menyempatkan di tengah kesibukannya untuk datang ke Tribun Lampung. Dan Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Bang Bahar di podcast Tribun Lampung TV kali ini terkait dengan mudik yang nyaman dan juga aman. Dan tadi Tribuners, semoga apa yang sudah kita diskusikan dan sudah diinformasikan oleh Bang Bahar dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat nih untuk Tribuners, khususnya Tribuners yang akan melaksanakan mudik di tahun 2023 ini. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya.